Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan manga Tensura Momononoke no Aru Kikata, chapter 24 sampai chapter 25. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru yang telah kena mental dan hampir bangkrut akibat Flamia. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah mencoba taman bermain buatan Ramirez, Rimuru kemudian mengunjungi taman bermain yang telah dirancang Vesta. Ya, itu adalah taman bermain kereta atau roller coaster yang memiliki rute untuk mengelilingi area dungeon. Flamia dan yang lainnya sepertinya terlihat menikmatinya ketika mencoba wahana tersebut. Rimuru berkata, wisata mengelilingi dungeon menggunakan kereta menurutku ini sungguh luar biasa. Vesta berkata, senang mendengarnya Rimuru sama. Rikur juga berkata, sepertinya ini cocok untuk anak-anak. Namun tiba-tiba Vesta merasa ada yang salah dengan keretanya. Kenapa keretanya semakin cepat, padahal Vesta sudah mengatur kecepatannya dengan cukup pelan. Dan ternyata ulah dari masalah ini adalah Sion. Sion dengan pedenya berkata, kecepatan dapat memicu adrenalin dan menimbulkan kesenangan. Kurasa mereka bisa lebih bersenang-senang, jadi kucopot saja ini. Di satu sisi, Rimuru terlihat cemas ketika melihat sesuatu yang dibawa Sion. Rimuru berkata, Sion, apa yang kau bawa itu? Vesta yang melihat itu pun sangat terkejut. Hah? Itu kan rem tangan keretanya. Di sisi lain, Flamia merasa jika keretanya semakin bertambah cepat. Flamia dan yang lainnya pun sangat panik dengan situasi tersebut. Bahkan jalur keretanya juga semakin berbahaya. Yang akhirnya mereka pun telah berakhir dengan kecelakaan. Setelah itu, Rimuru kemudian pergi ke wahana berikutnya yang dibuat Veldora. Veldora tertawa dan berkata, "Kuahahaha. Aku sudah menunggumu, Rimuru. Aku sudah membuat wahana sesuai keinginanmu. Lihatlah ini, semua orang sekarang bisa terbang ke langit dengan wahana ini." Namun Rimuru terlihat merinding ketika melihat wahana tersebut. Rimuru berkata, Woi, aku kan bilang sesuatu yang bisa membuat orang menikmati keindahan langit, bukan sesuatu yang berbahaya seperti ini. Ini mah cuma ketapel raksasa doang, Bambang. Tapi Veldora malah tertawa dan berkata, hahaha, jangan khawatir Rimuru, aku sudah menyiapkan sabuk pengamannya. Serahkan semuanya kepadaku. Di satu sisi, Flamia merasakan firasat yang sangat buruk akan menimpanya. Dan benar saja, Veldora pun meminta Flamia untuk mencoba wahana buatannya. Veldora kemudian langsung membawa Flamia dan memasang Flamia di wahananya. Seketika itu juga, Flamia langsung terbang ke langit seperti ketapel. Bahkan saking cepatnya, Flamia kesulitan untuk bernafas. Sesaat kemudian, Flamia pun telah sampai ke puncaknya yang berada di atas awan. Flamia tersenyum dan berkata, "Wah, aku berada di atas awan. Ini sungguh luar biasa." Namun sayangnya, kebahagiaan Flamia sepertinya hanya berlangsung sebentar saja. Pada saat itu, tiba-tiba sabuk pengaman yang dipakai Flamia telah terputus. Jika Flamia terjatuh dari ketinggian seperti itu, sudah pasti Flamia akan mati. Flamia pun meneteskan air matanya dan pasrah akan nasibnya. Flamia kemudian menutup matanya dan bergumam, "Aku tidak menyangka kehidupanku akan berakhir seperti ini." Di satu sisi, Rimuru telah melihat Flamia dalam bahaya dan segera menyelamatkannya. Rimuru pun terbang ke langit dan langsung menangkap Flamia. Rimuru berkata, "Apa kau tak apa, Flamia?" Flamia menjawab, "Iya, aku tidak apa-apa, Rimuru sama. Terima kasih banyak." Di satu sisi, Veldora tertawa dan berkata, "Kukira sabuk pengamannya cukup kuat, tapi ternyata tidak." Hahaha. Setelah itu, Rimuru kemudian memanggil Ramirez, Sion, dan Veldora. Rimuru kemudian menjelaskan tentang taman bermain yang Rimuru harapkan. Di satu sisi, Miromel berkata, ternyata
taman bermain yang diinginkan Rimuru sama memang masih butuh waktu yang lama. Namun di satu sisi, Flamia malah tersenyum dan bergumam. Apakah ini yang dinamakan kesenangan? Ya, Flamia mungkin sudah gila setelah mencoba beberapa taman bermain yang berbahaya tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, Flamia terlihat sedang berada di toko alat tulis untuk membeli buku catatan dan peralatan menulis lainnya. Harga alat tulis tersebut ternyata 8 koin perak. Bagi Flamia, ini sepertinya cukup mahal. Ketika Flamia membuka dompetnya, ternyata uang Flamia tidak cukup untuk membeli alat tulis tersebut. Yah, Flamia saat ini lagi bokek gitu pak. Jika Flamia tidak membeli alat tulis ini, Flamia tidak akan bisa melakukan pekerjaannya untuk mengumpulkan data-data di Tempest. Namun tiba-tiba, Flamia mengingat sesuatu. Di hari sebelumnya, Rimuru sama telah memberikan sesuatu kepada Flamia. Itu adalah sebuah kartu kredit yang bisa digunakan untuk membeli barang apapun selama berada di Tempest. Rimuru saat itu berkata, "Aku ingin kau menggunakan kartu ini untuk aktivitas sehari-harimu. Aku ingin tahu pendapatmu tentang kartu ini. Jadi, kau harus menerimanya, Flamia." Flamia menjawab, "Baiklah, Rimuru sama." Dan pada saat ini, karena Flamia tidak memiliki cukup uang untuk membeli alat tulis tersebut, Flamia kemudian akan mencoba membeli dengan menggunakan kartu kredit dari Rimuru sama. Yang akhirnya, Flamia pun berhasil membeli alat tulis tersebut. Ketika Flamia berjalan di kota, Flamia merasa lapar setelah mencium bau harum dari restoran Yoshida sama. Karena perut Flamia sudah keroncongan, Flamia pun mengisi perutnya di restoran Yoshida sama. Masakan Yoshida sama memang luar biasa. Setelah itu, datanglah Yoshida sama yang menawarkan sebuah kue terbarunya kepada Flamia. Namun Flamia mengatakan jika dirinya sedang bokeh dan hanya memiliki kartu ini saja. Yoshida yang melihat kartu kredit itu pun berkata, "Tunggu dulu, kartu itu kan... Kalau kau punya kartu itu, kenapa kau tidak memakainya saja? Aku sudah tahu tentang kartu ini. Jadi, gimana Flamia? Apa kau ingin mencobanya?" Flamia berkata, "Apa ini gak masalah? Aku sedikit takut menggunakannya." Yoshida menjawab, "Gak apa-apa kok Flamia, kau terlalu khawatir Flamia." Dan pada akhirnya, Flamia pun mencoba menggunakan kartu ini lagi. Flamia berkata, "Karena kau yang memintanya, baiklah, silakan Yoshida sama, aku ingin kue baru tersebut." Singkat cerita, Flamia telah kekenyangan setelah menikmati hidangan dari Yoshida sama. Setelah itu, Flamia kemudian akan pergi ke suatu tempat lagi. Dan akhirnya, tempat yang dituju Flamia adalah sebuah butik yang pernah dikunjungi Flamia sebelumnya. Itu adalah toko yang menjual beraneka macam baju di kota Tempest. Ketika Flamia memasuki toko tersebut, Flamia langsung disambut oleh para penjaga toko. Penjaga toko itu bertanya, "Apa yang kau cari hari ini, Flamia? Kebetulan kami punya baju model baru. Kau pasti menyukainya, Flamia." Flamia yang mendengar itu pun sangat terkejut. Baju baru? Tapi, enggak dulu deh. Ya, seperti yang kita tahu, Flamia saat ini lagi bokek ya kan? Namun, penjaga toko itu berkata, "Cuma lihat-lihat aja gak apa-apa kok, kau juga boleh mencobanya, Flamia." Dan akhirnya, Flamia pun tertarik untuk mencobanya. Setelah melihat Flamia mencoba baju baru tersebut, penjaga toko itu berkata, "Sesuai dugaanku, itu terlihat sangat cocok untuk Flamia." Menurut penilaian Flamia, ini adalah produk kelas atas. Flamia yang sedikit tertarik itu kemudian menanyakan harga dari baju ini. Penjaga toko itu tersenyum dan menjawab, "Murah kok Flamia, ini harganya cuma 6 koin emas saja." Flamia yang mendengar itu pun sangat terkejut sekali gitu pak. "Itu terlalu mahal untukku." Penjaga toko itu tersenyum dan berkata, "Jangan cemas begitu Flamia, karena Flamia sedang membuat laporan. Gimana kalau harganya jadi 3 koin emas saja? Jarang-jarang lo bisa dapat diskon 50%. Kuharap kau menerimanya Flamia." Flamia yang mendengar itu pun sedikit tergoda. Penjaga toko itu berkata lagi, "Bukannya Flamia juga akan menghadiri rapat penting dengan para petinggi? Kurasa kau harus memiliki baju ini kan?" Penjaga toko itu pun terus mengompor-ngompori Flamia agar membeli baju tersebut. Dan pada akhirnya, Flamia pun membeli baju mahal itu dengan kartu kreditnya.
Setelah membeli baju tersebut, Flamia pun kembali berjalan-jalan di kota. Flamia bergumam, aku tidak menyangka bakal bisa membeli sesuatu semahal itu. Di saat Flamia sedang jalan-jalan, Flamia melihat sebuah keramaian di sana. Dan ternyata di sana ada seorang pedagang yang menawarkan sebuah undian untuk mendapatkan barang langka seperti Holy Spirit Pearl. Ya, bisa dibilang itu semacam gacha, Pak. Dan setiap kupon undian, mereka butuh 3 koin perak untuk menggacha. Di satu sisi, Flamia bergumam, undian ini sepertinya bikin orang jadi miskin, tapi aku takut untuk mengatakannya. Pedagang itu berkata, ayo, ini penawaran terbatas. Dalam waktu singkat, pasti akan habis terjual, jadi jangan ketinggalan. Semua orang yang mendengar itu pun langsung tertarik untuk membeli kupon undian. Di saat orang-orang membeli 5-6 kupon, di satu sisi, Flamia langsung mengatakan jika dirinya akan membeli semua kupon tersebut. Pedagang itu pun sangat terkejut. Flamia pun langsung menunjukkan kartu kreditnya. Flamia kemudian langsung menggacha berkali-kali sampai membawa barang sekarung. Dan Flamia juga berhasil mendapatkan barang langka tersebut. Bahkan Flamia tak tahu sudah menghabiskan berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk membeli semua undian ini. Dan pada saat itu, tiba-tiba datanglah Veldora dan Ramirez yang menghampiri Flamia. Mereka berdua pun bertanya-tanya dengan apa yang terjadi kepada Flamia. Itu karena banyak orang yang sedang membicarakan Flamia. Veldora berkata, sebelum terjadi sesuatu, lebih baik kau memberitahu kami, Flamia. Flamia pun tersenyum dan bingung harus menjawab bagaimana. Dan beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan Rimuru yang sedang berada di kantornya telah menerima banyak sekali nota tagihan. Dan ternyata, itu semua adalah tagihan pembayaran dari kartu kredit yang Rimuru berikan kepada Flamia. Rimuru pun mulai kena mental saat melihat tagihannya yang sangat banyak sekali. Bahkan tagihan sebanyak itu bisa untuk membeli sebuah rumah. Rimuru pun bisa bangkrut jika ini terus-terusan terjadi. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.